jaminannya dia itu masuk surga, mendapat kebahagiaan. Semua kebahagiaan itu bermacam-macam cara dicapai oleh manusia. Tapi toh andai kata kita kaji dengan ma'rifatullah, maka kebahagiaan yang dapat dapatkan itu adalah semu belaka, tidak kekal. Maka dari itu Nabi Muhammad mengasih tahu kepada kita dengan bahasa yang sederhana, tapi kadang-kadang kita kurang kaji. Dan bahasanya, sesungguhnya surga di bawah tapak kaki ibu. Surga itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa daripada kita namanya kebahagiaan. Surga itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya jannah. Kalau bahasa kita kebahagiaan. Jadi kalau kamu ingin mencapai kebahagiaan dunia sampai ke akhirat, yang namanya kekal, maka hendaknya pelajari pada dirimu tentang masalah cara bertuhan. Tata cara yaitu kepada Tuhan. Karena tanpa jalan ke situ kita tuh akan meraba. Maksud kita tuh dalilnya itu pelihara ikan di kolam air keruh. Kita masukkan di air keruh itu 1000 ekor ikan. Lalu kita kasih makan tiap harinya. Pikir hati kita itu ikan sudah cukup besar, banyak. Kan begitu. Jadi 3 bulan kemudian kita akan panen ikan yang begitu banyak. Karena 1000 ekor kita tanam di sini. Ikannya nggak pernah nampak di air keruh. Setelah dibongkar, kenyataannya ikannya habis dimakan ular apa itu? Itu dimakan binyawa, kata Pak Surya. Dan juga amal kita. Amal kita begitu banyak, kita tanam untuk menebus yaitu kebahagiaan, untuk membeli kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yaitu jannah. Dan setelah kita tanam berpuluh-puluh tahun kita tanam, ibadah sholatnya, puasanya, yang lain-lain kita tanam terus. Dan setelah kita meninggal dunia, kenyataan amal yang kita perbuat tidak akan kita jumpai. Matut. Adapun terbuat. Sebab apa? Dicontohkan oleh Allah pada zaman sahabat Nabi, yaitu Al-Qamah. Al-Qamah itu seorang sahabat Nabi yang taat sholatnya, dan dia itu ikut jihad bersama Rasulullah, yaitu menghadapi orang-orang kafir. Sampai di antara sahabat Nabi yang paling taat adalah Al-Qamah. Tapi ada sedikit dia itu kesalahan, kesombongan dia, karena dia itu banyak amalnya, ya. Sahabat Nabi lagi dia selalu mengabaikan, selalu apa kalau baca kita itu, selalu menentang apa pendapat ibunya, selalu mengabaikan, gak menghargai pendapat ibunya. Ketika Al-Qamah tadi itu sholat sunnah, lalu ibunya memanggil Al-Qamah, Al-Qamah gak menyahut apa yang ibunya panggil. Dia kerjakan sholat sunnah terus sampai salah. Lalu dari jatuh sakit, Al-Qamah jatuh sakit berhari-hari gak sembuh, sampai ajal pun menjemput dia. Tapi dia itu mau meninggal dunia, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gak bisa, gak mati-mati, dia terkapar, dia sekarat, gak mati-mati. Mau mengucap gak bisa. Macam ayam dipotong itu, lompat sana, lompat sini, kan? Mau mati gak bisa, dan dia gak bisa mengucapkan kalimat Rasulullah. Lalu kabar ini sampai dari Rasulullah bahwa sahabat Al-Qamah gak bisa meninggal dunia dan gak bisa mengucapkan kalimat Rasulullah. Jadi kata Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad bahwa anak itu berdosa, durhaka sama ibunya. Lalu Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabatnya membawa kayu bakar, dibawa ke sana. Lalu Al-Qamah itu mau dibakar hidup-hidup sama Nabi Muhammad. Tujuannya bukan bakar kebetulan, agar ibunya itu mau memaafkan
kesalahannya, tujuannya begitu. Maka Muhammad itu bawa kayu bakar sama sahabatnya ditumpul kayu bakar. Lalu Alqamah masih hidup ditumpangkan di atas kayu. Mau disuruh sama api, ibunya menyeru, ya Rasulullah, jangan kamu bakar anakku hidup-hidup, jangan kamu bakar hidup-hidup anakku. Aku maafkan kesalahan anakku itu. Ketika ibunya mengatakan aku maafkan kesalahan anakku itu, lalu Alqamah itu berjalanlah napasnya itu dengan kalimat la ilaha illallah, baru meninggal dunia. Karena kata Nabi Muhammad, mangkana akhiri kalami lalu jawalan jangan. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir hayatnya yang menjadi kalimat Allah, jamin masuk surga, jamin bahagia. Maka kita renungkan makrifat ini. Begitu hebatnya Mekah, kota Mekah, di situ ada Ka'bah yang diagungkan begitu banyak orang. Begitu hebatnya surga di langit sana, di alam gaib sana, yang jadi idaman seluruh umat manusia di muka bumi ini. Keindahannya surga. Tapi Allah letakkan surga itu lebih rendah derajatnya, lebih hina dibandingkan ibu kita. Allah letakkan surga itu yang begitu agung-agungkan oleh manusia, lebih hina derajatnya, lebih rendah derajat dibandingkan ibu kita, lebih tinggi daripada ibu kita. Surga ada di bawah tapak kakinya. Bayangkan itu. Para kiai, para ustadz, para ulama, para orang-orang ahli ibadah al-abid, sebagai orang-orang yang ahli berpikir al-arif, semua itu ingin menuju ke surga. Surga yang diagungkan oleh orang-orang ahli ibadah, kenyataannya lebih tinggi derajatnya daripada surga itu adalah ibu kita. Coba kamu renungkan. Andai kata kamu kencing itu surga apa? Kamu kencing itu Ka'bah di sana sebagai alat untuk mencapai surga. Kamu kencing itu Ka'bah sebagai alat umat Islam untuk mencapai surga. Siapa yang marah? Paling umat Islam yang marah. Kamu orang gila ini, tempat ibadah kamu kencing. Coba andai kata kamu coba kencingi kepala ibumu di depan orang banyak, baik agama apapun, baik bahkan orang gila pasti akan marah sama kamu. Kamu dikatakan udah orang yang anak yang betul-betul kurang ajar. Ka'bah begitu diagungkan oleh orang banyak, bahkan itu alat untuk mencapai surga, masih kalah dibandingkan oleh ibu kita derajat. Maka dari itu hai saudaraku semua, renungkanlah, karena ibu kita, orang tua kita itu wali Allah itu adalah alam saugirin bagi sukma anak-anaknya, alam yang kecil, keramatnya anak-anak yang ingin mengabdi kepada Tuhan, keramatnya anak-anak yang ingin mengenal Tuhan, keramatnya anak-anak yang ingin mengharapkan ridhonya Allah, ridho Allah di atas ridho para wali-walinya. Maka itu utamakanlah kita semua ini, yaitu memuliakan, menghargai, yaitu orang tua kita. Terlebih-lebih orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ada di mana kira-kira orang tua kita itu sukmanya? Apakah ada di pohon sawit? Apakah ada di kolam? Ada di batu akik? Ada di keris, ada di rumah kosong? Mana kira-kira? Apa ada di surga sana? Atau ada kembali kepada Tuhan sana? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita kurang kaji tentang masalah alam gaib itu. Nah, sebatas kekuatan akal manusia itu mencapai alam gaib hanya sebatas alam jin. Alam jin itu alam remang-remang, alam antara jahil dengan gaib. Maka orang-orang itu bisa masuk ke alam jahil, jadi nampak hantu, nakut-nakuti. Kalau orang jahil, kita ini manusia itu masuk ke alam jin jadi siluman, bisa bolak-balik ke sana. Begitu. Itu sebatas akal manusia. Tapi kadang-kadang kamu buka hati manusia dengan 6 indera yang ke-6 yang dikatakan lubuk hati yang paling dalam, yang dikatakan bahasa
kamu akan melihat di atasnya alam jin lagi, alam yang dikatakan alam arwah, alam para wali-wali Allah. Kalau kamu itu menyadari di alam sana itu terlihatlah orang tuamu dalam keadaan apapun, ada yang sampai sana, yang nggak sampai sana itu nggak ada di sana, adanya di alam jin tadi. Maka dari itu para arwah orang tua itu mengharapkan anaknya itu ada yang bimbing untuk mengarahkan kepada alam yang orang tua huni di alam sana itu. Jadi para wali-wali Allah itu diperintahkan oleh Allah karena arwah-arwah itu mohon kepada Allah, memohon kesalahannya, dia dulu masih hidupnya, dia dulu lupa silap, nggak membimbing anaknya, sekarang dan dia dan sengsara. Maka dia memohon kepada Allah agar anak putranya itu dibimbing oleh wali-wali Allah. Maka wali-wali Allah pun diperintah oleh Allah dulu mencari keturunan arwah yang berdoa itu agar selamat. Ketika anak turunnya tadi itu dibimbing oleh wali Allah, maka arwah-arwah yang ada di mana-mana letak tadi itu diambil oleh malaikat, diletakkan di kolbunya walinya Allah itu. Itu dikatakan alam sogiri. Di mana letak pun, di mana dia letaknya arwah-arwah itu, ada yang di keris, ada yang di batu akik, di mana-mana. Ketika ada keturunan dia itu yang dibimbing oleh wali Allah yang ada bersahadat, kalau bahasa umumnya, maka arwah itu diambil oleh malaikat, diletakkan di kolbunya wali Allah itu. Karena kolbunya wali Allah itu adalah alam sama dengan alam kabeh dunia ini. Di situ ada bintang, rembulan, matahari, semua ada, cuma diperkecil. Alam apa bahasa apanya? Alam ini apa? Mikroskop. Nah, alam kecil. Itulah para arwah-arwah itu bergembira di dalam kolbunya orang mukmin itu, kolbunya para wali Allah itu, yaitu mendengar yaitu pujian-pujian dari anak cucunya dan mendapat santunan dari anak cucunya. Dia gembira sekali. Dan ada satu hari yang besar bagi dia, yaitu hari Nisfu Sya'ban. Itu hari rayanya para arwah. Ketika itu dia dibebaskan dari kolbunya orang mukmin tadi itu, akan menuju kepada kolbunya anak keturunannya, akan pindah, akan menjenguk dari kolbunya orang mukmin tadi itu, dikeluarkan dari kolbu itu menuju pada kolbunya para keturunannya. Karena badan keturunannya adalah badan dia. Itulah gambarannya. Jadi kita itu menyadari tentang masalah hal ini pada orang tua kita dan dalam dunia, hendaknya kita sayangilah. Dan orang tua yang belum meninggal dunia, maka hormatilah dan senangkanlah. Karena dari situlah kita mendapat satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan harta apapun, nggak bisa. Orang yang jatuh bangun dari dunia akan jadi kaya, katanya udah kaya itu senang, nggak tahunya makin kaya makin susah. Adalah bermacam-macam cara lah orang mencari kebahagiaan, tapi toh yang dapat tetap susah. Karena bahagia adalah surga yang dimiliki oleh orang-orang yang mendapat ridhonya Allah saja. Nah, kalau kamu ingin bahagia di dunia ini, senang di dunia ini, gak ada rasa susah, dan terlebih di akhirat nanti kekal di kesenangannya, maka senangkanlah kedua orang tua kita selagi masih hidup. Jangan kamu kecewakan. Jangan kamu kecewakan. Dan yang meninggal dunia, orang lain dari dunia, maka bangga dengan amal-amalmu. Terlebih-lebih yaitu sedekah. Karena sedekah itu di antara amal yang bisa menembus alam barzah. Ya. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh yang bisa menembus yaitu alam barzah. Jadi kalau orang tua dan dunia, di antara tiga ini wajib kita
kerjakan. Kalau bisa tiga-tiganya kalau bisa. Tapi nggak mungkin mampu kita ya, belum mampu kita ya. Paling yang mampu karena kita itu ahli dunia, orang-orang dunia, maka dari harta kita lah untuk kedua orang tua kita. Maka jangan pelit. Karena kamu tuh kaya bukan karena hebatmu, karena mohonnya orang tua kita yang dari alam gaib sana. Dia mohon kepada Allah pada anaknya itu mendapat harta yang banyak dan bisa mengirim di alam sini. Di sana itu perlu santunan. Walaupun kamu tuh nggak bisa mencapai akal, nggak terjangkau akal. Jadi kalau kamu ngirim itu sesuatu pada orang tuamu, harus tahu alamatnya. Tadi kakak sudah kasih tahu, di mana sekarang letaknya para alamat arwah-arwah yang ada dalam dunia. Jangan ngawur, jangan salah motor. Kirim barang ke kisaran, dinaikkan motor yang ada kesehatan, nggak jumpa nanti. Arwahnya di kolbunya orang mukmin, kamu sedekah kepada orang sana, ya nggak sampai, nggak jumpa. Jadi sedekahnya sah, karena ada hukum ikhlas sah, tapi itu dari gudang, nggak sampai tempat. Nunggu alamatnya jelas dulu. Kamu kirim sesuatu kepada orang tuamu ataupun kepada sahabatmu di kota sana, tapi alamatnya nggak jelas. Kamu masukkan ke pos sana, ke kantor pos, berkirim paketkan ke sana, tapi nggak jelas alamatnya. Bagaimana kira-kira? Nggak sampai kirimannya itu. Yang ada tertumpuk di kantor pos. Maka amal-amal yang kamu perbuat selama ini yang nggak jelas arahnya, maka ditunda oleh Allah, ditunda di tempatnya itu penyimpanannya itu amal. Tahu sebenarnya amal alam apa? Penyimpanan amal baik alam apa? Masih ingat? Alam derwana. Alam derwana. Kalau penyimpanan amal yang buruk alam apa? Alam durjana. Disimpan di sana keduanya amal yang baik dan buruk itu. Karena enggak sampai alamatnya, nggak tahu alamatnya yang dituju. Maka dari itu kita mengaji ma'rifat ini agar memahami bagaimana yang terbaik untuk diri kita ke depan dan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kewajiban kita memahaminya agar keselamatan ataupun kebahagiaan pada diri kita dan keluarga kita sampai akhir hayat, akhir zaman kita, yaitu kekal abadi di alam kegaiban sana. Itulah gambarannya. Jadi kalau kamu ingin mendapat kebahagiaan di akhirat, apa yang kamu perbuat pertama kali? Menghormati kedua orang tuanya, menyenangkan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jangan kamu tentang pendapat dia itu, walaupun nampaknya salah. Hindari saja kalau nampaknya salah, dan kamu tentang. Tapi kalau pendapat yang baik, hendaknya kamu kerjakan, dan kamu dapat ridhonya Allah untuk dirimu. Karena ridhonya Allah itu dan ridhonya orang tua kita. Sekarang ini kadang-kadang kita itu kan nggak paham ke situ, nggak tahu cara bertuhan, sehingga amal yang kita perbuat banyak pun, amal yang kita perbuat begitu banyak, tapi kita selalu menyakiti kedua orang tua kita, ya kan? Malah kita kadang-kadang mengikuti kata yang di sana, kata Ustaz begini-begini, katanya begitu. Sementara kata orang tua kita abaikan begitu saja, sampai memberikan sakit hati kepada hatinya. Sakit hatinya orang tua kepada kita ini itu menimbulkan suatu ajab bagi diri kita, baik dunia ataupun akhirat. Inilah cara berdoa kepada Allah dengan hukum wasilah, dengan tingkat masih taraf belajar, menggunakan suatu alat untuk mencapai yaitu kemenangan. Kalau kamu ingin mengambil satu buah, kamu gunakan galah untuk menyambung tanganmu dan sampai tempat buah yang kamu inginkan. Jadi orang tua sebagai galah menyambung.
Jadi kalau kamu memetik buah apa itu, buah sawit yang tinggi, bagaimana caranya? Kamu sambung dengan gala besoknya itu. Baru nanti egrek sawitnya jatuh dekat kepala tangan. Begitu. Jadi orang tua itu adalah perantaraan kita mencapai tingkat kebahagiaan yang dikatakan surga. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Arti ibu itu melengkapi ibu dan bapak itu melengkapi. Tapi kita hanya ibu. Karena ibu itu muridnya apa? Muridnya bapak. Muridnya saja udah mendapat surga, apalagi gurunya kan begitu kira-kira. Jadi ingat-ingat saudaraku semua, dalam masalah kehidupan ini, dan kita betul-betul mengerti arah kemana kita melangkah dan kemana kita menuju. Insya Allah, jika kata kamu mengenal makrifat sedikit ini, ke depan kamu lebih baik daripada sekarang ini. Insya Allah. Jangan kita selalu keras kepala memang apa namanya itu? Hinggil, merengkel atau jawabin. Lunakkanlah hati kita, lunakkanlah pemikiran kita kepada orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah. Baru berapa sih pengalaman kita hidup di dunia ini kalau dibandingkan orang tua kita? Sehebat apapun pengalaman kita masih kalah, yaitu pengalaman kepada orang tua kita. Sehebat apapun tetap masih kalah. Walaupun orang tua kita itu bodoh, tetap kalah itu. Tapi kita akan menyadari karena orang pendidikan yang sudah jadi sarjana, akhirnya orang tua kita sangat sepelekan. Karena sekarang zaman modern, zaman sudah canggih, orang tua itu bodoh, otodok, apa itu bahasa apa sekarang ini? Norak apa itu, lalu kita sepelekan. Karena kita ejek bodoh kan sama ini. Udah namanya gue dikatakan bodoh lah, bodoh kali ya. Luar biasa dan macam begitu. Apa yang disarankan oleh orang tuanya, kadang-kadang kita itu menentangnya karena nggak cocok dengan hati kita. Nggak ada orang tua itu yang menyebutkan anaknya, nggak ada. Baik orang udah di dunia gitu, tetap itu berdoa untuk anak-anaknya, walaupun diri dalam neraka sekalipun. Karena anak dia itu adalah tanggung jawab dia dunia dan akhir. Nggak ada yang demikian. Cuma kita saja yang kurang memahaminya, sehingga kadang-kadang kita berbangkel kita itu mengabaikan yaitu kesenangan orang tua kita. Orang tua kita itu mengharapkan kita itu senang, mengharapkan sekali ya. Maka dengan saran kepada kita itu agar kita itu jangan terjerumus kepada tempat yang susah di dunia ini atau di akhirat. Itulah gambarannya. Tapi karena kita lebih pandai ya, daripada orang tua kita nggak sekolah, kita ada sarjana, lalu kita kritik orang tua kita. Itu kan dulu Pak, itu kan nggak formal, zaman dulu, sekarang nggak begitu lagi kan gitu kan. Karena kan begitu. Nah terus baru nangis dia, Pak, bagaimana ini? Apalah artinya penyesalan yang sudah terjadi pada dirinya? Baik itu menyesal sebelum terjadi. Itulah gambarannya. Ini segelintir makrifat. Akan kita mencapai tingkat yaitu kebahagiaan jannah ataupun surga. Itulah gambarannya ini. Jadi arwah-arwah yang mencapai tingkat surga itu adalah arwah-arwah yang mendapat ridhonya Allah. Ya sebelum dia mencapai tingkat surga, dia mendapat proses di alam gaib sana. Maka dia bermohon kepada Allah, ya Allah, turunkan rasul di antara kamu untuk mengajari tentang masalah ini kepada keturunanku. Kalau bahasa daripada Quran, hai jin dan manusia, gitu kan. Apakah nggak datang di antara kamu untuk mengetahui masalah hari ini? Bagi itu katakan jin dan manusia. Karena manusia itu dikala itu di alam jin, di alam barzah. Manusia di satu dia dua ruh di situ disalur oleh Allah. Dikala itu manusia itu di alam jin, alam barzah. Tapi ketika dikabulkan oleh Allah permohonannya itu,
maka Allah menyuruh wali-walinya untuk mencari yaitu keturunannya. Lalu disuruh membimbingnya. Ketika dibimbing oleh wali Allah mereka itu, kalau arwah dibebaskan dari belenggu yaitu durjana tadi, neraka tadi, diambil oleh malaikat dari pohon kayu, dari batu akik, dari keris, dari rumah kosong, dari pinggir jalan, di tengah jalan, apa? Ada sekarang ke arah tengah jalan itu banyak itu mereka. Kadang-kadang ganggu orang kan ya. Ketika ada anaknya yang bersyahadat kepada wali Allah, yang ada hubungan dengan wali Allah, dibunuh oleh wali Allah, maka arwah itu dikumpulkan oleh malaikat, diletakkan di kolbunya wali Allah. Sampai nanti kolbunya anak itu bersih seperti kolbunya wali Allah itu, malah dipindahkan ke situ. Tapi sebelum sampai bersih pun Allah kasih kebahagiaan pada arwah itu. Setahun sekali diadakan hari raya para arwah pada tanggal 15 pada hari rayanya para arwah. Tahun jauh munggahan arwah ke kuburan, munggahan nang dunia ini. Itu pendapatnya orang Jawa itu, kuburan kono dinaikkan arwahnya itu ke dunia ini. Ya dari kolbunya orang mukmin itu dikeluarkan kepada kolbu kita itu. Maka ada ayatnya itu di Al-Quran, apa itu? Yasin ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa asarahu wa kulla sayyidin ahsaynahu bi imamin mubin, gitu kan. Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dari kolbu dikeluarkan. Allah tulis segala amal ibadahnya. Allah lihatkan bekas-bekas peninggalannya. Allah himpun pada imam yang nyata. Dikumpulkan. Dikeluarkan tempat ibadahnya imam yang nyata. Itulah para leluhur kumpul di situ, lalu anak-anaknya disuruh datang ke situ untuk menyambut dan kebahagiaan. Maka itulah ada sukaria kepada menyambut para arwah. Juga kalau dulu ketika datang hari raya, bagaimana jatuh bangunnya orang tua kita untuk menyediakan baju baru, untuk menyediakan makanan yang enak, kue-kue, bahkan untuk menyediakan daging untuk makan satu hari itu. Jatuh bangun, bahkan ada yang mencuri yang nggak mampu jadi usaha halal, maka dicari usaha yang haram tapi untuk membahagiakan anaknya di waktu hari raya. Itu orang tua kita. Masih ingat itu kan? Barunya diberikan yang baru, yang mampu 2 setel, nggak mampu 1 setel saja, kan begitu. Dia berusaha yaitu cari daging, beli daging untuk makan enak pada hari itu. Dia buat kue-kue, bahkan sampai utang untuk panas. Pada makan kue karena kepanasan dia barukan. Ada yang begitu kan? Demi anaknya. Sekarang orang tua kita mengharapkan dari kita. Tidak begitu cara nyambutnya orang tua kita. Kita korbankan diri kita. Kita korbankan harta kita. Untuk yaitu menyambut dan kedatangan orang tua kita di alam syukurin menuju alam kaburin ini. Di situ kadang-kadang kita kurang memahaminya, sehingga kadang-kadang kita tuh numpang pada orang lain. Sedih loh, sedih sekali. Arwah itu nangis di situ, arwah itu nengok anak itu numpang pada orang lain. Ada itu yang numpang pada orang lain. Sehingga orang itu nangis di situ. Luar biasa. Macam mana lah? Begitu orang bersukaria bermewah, ada seseorang itu yang dikasih sedekah sama orang lain. Macam mana kira-kira? Sedih gak yang menerima sedekah itu? Ada arwah yang hanya bisa menerima sedekah aja. Kan dari keturunannya itu nggak ada. Dia dikasih sama kawannya yang satu arwah yang lain. Loh, anakmu enggak. Ini kan hari raya, iya. Macam mana ini? Wah, kan datang punya sedekah itu ya. Sedih itu loh orang tua itu. Lu dicobalah kamu hari raya nanti kamu. Hari raya butuh mewah itu kan kamu begitu dari sedekahnya sama orang lewat.
Tidak ada. Sedih itu. Maka hari itu kebanyakan orang lebih suka itu mau daripada meminta. Lebih suka itu bahagia, bisa ngasih cucunya, bisa ngasih bahagia, bagi-bagi duit, kalau dia senang sekali. Yang menerima sedih kan. Karena anak-anak ya senang kalau ada yang itu kan. Itulah gambarannya kira-kira. Jadi ingat-ingat saudara semua, kalau kamu ingin mendapat satu surga, maka ingat surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maka hormatilah ibumu, muliakanlah ibumu. Jangan kamu sangkal itu nasihat ibumu. Nasihat ibu adalah nasihat yang baik untuk dirimu. Itu gambarnya begitu kira-kira. Insya Allah paham. Kalau tidak paham diperbuat. Itu namanya anak belajar. Jadi kalau tidak paham diperbuat namanya anak apa? Anak kurang ajar. Sudah paham diperbuat. Ini sebagai kecil makrifat buat kita untuk pengenalan cara bertuhan kepada Allah itu memuliakan wali Allah. Jadi kalau kamu mendapat rezeki di dunia ini, kamu itu mengabdi pada orang kaya yang banyak hartanya, kamu ngasih makan lembunya, nanti kamu mendapat upah dari orang kaya itu. Jadi wali Allah itu lembu-lembunya Allah itu. Hewan-hewan ternaknya Allah itu wali Allah. Jadi kalau kamu muliakan wali-wali Allah itu, nanti Allah akan beri upah kepada kamu. Betul itu, wali-wali Allah itu hewan ternaknya Allah. Masih hewan ternaknya. Jadi kalau kamu ingin kamu itu mendapat satu rezeki daripada Allah, maka muliakanlah wali Allah. Nanti Allah mengupahi kamu. Karena kamu itu telah bekerja, ngasih makan, yaitu ternaknya. Inilah gambarannya. Mudah-mudahan kamu paham. Tapi ingat-ingat dirimu ya, kamu sudah mengarah ke wali, sudah punya anak, sudah punya cucu ya. Maka jangan jadi anak-anak aja, nanti gak kepenak. Mengarah ke wali, maka jadilah dulu wali yang bisa menaungi yaitu keluargamu dari ajab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Harus begitu. Paham ya? Ini coba istighfar pada malam hari ini. Karena ada malam yang terkadang itu pengalaman kayaknya hari kerja kan. Besok kan hari kerja ya, Rabu. Maka jangan malam-malam kita ngajinya yang sampai yaitu terabai ataupun apa? Nah, terganggu untuk kerja besok. Maka pada malam hari ini akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.